Ini kan apa yang Bapak sampaikan itu memberi harapan nih sama kami rakyat, Pak. Tapi juga banyak pihak juga apa yang tadi Bapak sampaikan juga mengkhawatirkan, Pak. Wah, bisa ada resiko kredit macet, Pak. Kredit macet selalu ada. Makanya saya pakai tadi keahlian orang banknya untuk menganalisa kreditnya. Kalau mereka jago pasti kredit macetnya bisa terkendali resikonya. Dibanding kalau saya ambil uangnya, saya bikin program, saya bagi-bagi perusahaan ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Keahlian ke pemerintahan dalam menilai proyek nggak sebagus orang bank itu. Dengan memakai sistem perbankan sendiri, saya sudah mengurangi risiko secara maksimal. Tapi nanti kalau kita baru ekonominya bertumbuh, kreditnya nggak macet. Makin kencang. Biasanya kredit macet itu mulai terjadi ketika ekonomi mulai melambat karena emang diperlambat misalnya ekonomi sama pemerintah atau oleh bank sentral. Kalau lagi begini ekonominya, kredit bukan macet, kredit macetnya makin ini semuanya untung. Kecuali di maling ya, kalau di maling beda lagi. Kalau usaha normal harusnya untung ketika ekonomi sedang ekspansi. Dan kita akan desain ekspansi ekonomi ke depan selama beberapa, mungkin sampai 7 tahun, 8 tahun ke depan. Atau lebih kalau saya di sini ya. Amin. Kalau saya terus di sini, terus-terusan ekspansi kita. Tapi kan siklus bisnis kita 10 tahunan, kita mulai 7 sampai 10. Kita mulai ekspansi tahun 2022 kemarin, harusnya 2029, 2030 kita masih ekspansi terus. Jadi jangan takut kredit macet ketika ekonomi ekspansi. Yang ngomong itu nggak ngerti siklus bisnis. Jadi siklus bisnis itu menggambarkan bahwa ekonomi itu kadang-kadang ekspansi, melambat, resesi, ekspansi lagi, melambat, resesi, ekspansi lagi, itu bergantian. Ini bisa 7 sampai 10 tahun, turunnya bisa setahun, ekspansi lagi. Dan itu belum pernah dihilangkan dari ekonomi Indonesia. Even Amerika nggak bisa menghilangkan siklus bisnis. Ini sebagai contoh, Amerika itu bisa 7 sampai 10 tahun juga. Dia mulai ekspansi tahun 2029 waktu itu ya. 2009 waktu itu, waktu krisis gara-gara subprime mortgage ya. Habis itu ekspansi terus. Sampai 2019 saya lihat loh, ini masih ekspansi terus udah 10 tahun. Apakah siklusnya hilang? Saya lihat kebijakannya betul semua. Saya mencari tiap hari tuh, dari mana nih shocknya, dari mana nih? Ini pasti jatuh, tapi kapan shocknya? Dari mana shocknya? Nggak kedeteksi. Ternyata 2020 dikasihlah shock. Apa? COVID. Jatuhkan ekonominya. Ya. Jadi kelihatannya siklus bisnis nggak bisa dihilangkan. Kalau kita udah makin pintar, bisa menghilangkan siklus bisnis dengan kepintaran kita. Ada yang ikut campur. COVID itu dikiriman Tuhan kira-kira ya. Jadi dia juga menciptakan siklus bisnis kelihatannya. Jadi dari siklus bisnis saya jadi makin takut. Bapak kan saya ini punya bola kristal ekonomi. Saya ini setengah dukun. Saya ini Mama Loren ekonomi. Bapak bisa meramal ya Pak ya. Meramal termasuk sampai soal bahwa ya kejatuhan tadi kan Pak, kejatuhan ekonomi dan merelatekannya dengan situasi politik. Jadi kita bukan meramal sebetulnya. Ternyata ilmu ekonomi ada hitung-hitungannya. Ada hitungan semuanya. Jadi ilmu ekonomi kalau Anda cukup pintar, pada satu titik Anda bisa ngelihat arah kita ke depan seperti apa. Termasuk nilai tukar. Kalau saya waktu itu ya, waktu saya modalnya masih saya pelihara, saya bisa melihat nilai tukar rupiah setahun di depan. Sekarang saya buang modalnya takut orang-orang pada spekulasi. Tapi kita tahu akan setahun di depan. Jadi dari model siklus bisnis yang bagus itu, kita bisa lihat ekonomi akan seperti apa, 7 tahunan seperti apa, dan ada yang disebut leading economy index itu 6 sampai 12 bulan dari real economic condition-nya. Kalau dia mulai jatuh, maka 6 sampai 12 bulan itu akan jatuh ekonominya. Nggak pernah salah. Kalau mulai melambat seperti itu, baru kita mulai cari-cari instrumen apa yang bisa dipakai untuk membalikkan jatuhnya tadi. Jadi siklus bisnis nggak bisa hilang. Itu disebut takdir. Tapi kedalaman jatuhnya ekonomi, itulah yang namanya ikhtiar. Kalau kita pintar, jatuhnya cuma sedikit tapi naik lagi. Jadi naik lagi. Kalau kita salah, jatuh dalam sekali. Itu 1998 jatuh. 2000-an waktu Gus Dur ya. 1998 waktu global financial crisis gara-gara subprime mortgage, kita juga udah jatuh tapi dibalik kebijakannya sehingga kita bisa recover. Waktu itu kita bisa tumbuh 4,6% ketika negara-negara keliling kita mengalami kontraksi semuanya. Apa yang kita rubah? Kita rubah approach-nya. Waktu zaman 1998, IMF kan naikin bunga
kencang sekali. Habis itu dia cetak uang besar-besaran, hancur ekonominya. Dan fiskalnya dikencangkan ikat pinggang kan. 2008 beda. Desember kita menurunkan bunga. Pada waktu rupiah tertekan, bunga turun jeder. Waktu menterinya ini Pak Budiono kalau nggak salah ya. Ya kita ngasih masukan juga karena saya waktu think tanknya Pak Presiden SBY dulu. Nggak dibayar tapi. Terus 2009-nya fiskalnya ekspansi. Jadi approach-nya beda dengan waktu itu sehingga kita bisa tumbuh. Jadi setiap downturn dari ekonomi cycle tadi kita bisa menentukan seberapa dalam kita jatuh apa enggak. Kalau kita pintar ya sedikit jatuhnya, kalau kita bodoh jatuhnya dalam sekali. Waktu 2020, waktu jatuh, Amerika jatuh kan kita jatuh juga karena COVID. Itu yang menentukan, kalau kita salah urus, kita hancur. Tapi kan enggak. Kenapa? Kita gunakan kebijakan yang sama dengan tahun 2008-2009, 2015 juga kita pakai, diterapkan di tahun 2020, 2021, 2022. Sehingga ekonomi kita relatif cukup baik kinerjanya walaupun hambatannya besar sekali dari COVID. Kita termasuk yang bagus dibanding negara lain di kawasan. Semuanya memuji Indonesia kan. Yeah. Karena kita sudah belajar dari krisis sebelumnya. Jadi teman-teman Gen Z nggak usah takut. Indonesia sudah pinter. Nah tadi jadi inget Gen Z nih Pak. Bapak ini kan kalau di mata Gen Z ya. Kami nih Pak, saya ini mau disclaimer juga. Saya ini 25 tahun Pak jadi wartawan. Tapi saya ngaku Pak, saya bodoh juga ekonomi. Ya kan, karena saya nggak pernah jadi wartawan ekonomi. Kenapa wartawan ekonomi? Kemudian kan memang rata-rata wartawan ekonomi itu harus ngedes. Karena memang perlu belajar dalam Pak. Harus follow up terus gitu, nggak bisa pindah-pindah bidang gitu. Nah jadi kalau saya nanya awam ke Bapak, ini mewakili kami sebagian besar rakyat ya Pak ya. Jadi Gen Z nanya ke Gen Z nih? Oh. Saya jawab lah. Sebagai Gen Z saya akan jawab dengan jawaban kayak Gen Z. Bapak itu tuh kalau di mata rakyat itu saya nih Pak. Saya nih confession sama Bapak. Dulu saya tuh begitu penjelasan ekonomi yang rumit, pengamat ya Pak ya, saya tuh pusing Pak. Baca berkali-kali, nonton berkali-kali baru paham. Tapi thanks to Bapak, ini saya nggak cari muka. Bapak berhasil membuat saya jadi paham. Dan ini terima kasih momen yang pas saya sampaikan langsung ke Bapak. Bagaimana kemudian, oh begitu. Termasuk kemudian yang soal ini Pak, yang menarik kan Bapak bilang, kalau misalnya dulu pajak diperbanyak gitu ya, terus Bapak bilang, bukan diperbanyak, tapi bagaimana membuat kita semua wealthy, ya kan kaya. Pak, saya setuju sama Bapak bilang, kalau kita kaya Pak, saya juga mau bayar pajak. Yeah. Tapi gimana biar kaya itu Bapak? Anda tadi minta traktir ya? Muji-muji. Jadi begini, dulu kenapa ekonomi susah menjelaskan ke masyarakat, mungkin dugaan saya mereka juga nggak ngerti apa yang diomongin. Kalau ekonomi yang jago, dia akan pelajarin fundamental ekonomiknya, dia akan jelaskan dengan bahasa yang paling mudah ke publik. Itu biasanya gitu. Cuman di sini kan kadang-kadang dia nggak ngerti konsepnya. Pakailah bahasa yang rumit biar Anda nggak nanya lagi. Kira-kira begitu. Terus tadi yang kaya bersama. Jadi gini, ketika ekonomi turun ke bawah tadi, kan kemarin kita turun. Jadi demo besar kemarin itu sebetulnya adalah alarm ya. Refleksi dari kesulitan kehidupan masyarakat selama beberapa tahun terakhir karena kebijakan yang tidak betul-betul mendukung perekonomian sehingga ekonomi diperlambat, menurut saya sih dicekik ya. Nah ketika mulai jatuh begitu, kalau saya kasih pajak lagi makin susah dong, usaha akan makin mengkeret kan, terus income pajak saya kan turun. Iya. Saya pajakkan lagi, makin susah lagi, makin turun lagi, saya terus ke bawah. Jadi kan spiral ke bawah. Mencekik tadi kata Bapak. Jadi kita akan menciptakan ekonomi yang jatuh terus ke bawah. Saya balik kalau begitu ya udah sekarang saya jangan ganggu dulu. Saya ciptakan momentum, saya balikkan momentum pertumbuhan ekonomi dulu supaya income mereka naik. Nanti kalau udah kenceng lagi, let's say kita tumbuh di atas 6 menuju 6,5%, mungkin tahun depan udah sampai loh. Tahun depan udah ke arah sana. Kan saya pajakin juga ekonomi udah begini kan. Udah kuat dibebanin sedikit dengan pajak, sehingga Anda pun kira-kira dalam mikronya, terjemahnya adalah Anda happy membayar pajak, Anda sudah kaya juga. Kayak gitu. Jadi kita tidak ingin menjalankan kebijakan yang salah ketika ekonomi lagi jatuh. Sekarang baru sebulan ya, belum balik benar, tapi udah kira-kira sana dikit lah. Tapi saya yakin sih triwulan keempat ini ekonominya akan tumbuh 5,5% atau lebih. Jadi udah berbalik dibanding semester sebelumnya. Dan yang penting adalah
kita akan awasin seluruh kebijakan fiskal dan moneter sedikit kali. Jangan sampai menyekik perekonomian lagi. Kita akan monitor on daily basis, on weekly basis, on monthly basis. Apa dampak dari kebijakan kita di perekonomian. Jadi kita ingin lihat ekonominya makin maju, rakyat makin senang. Kita juga monitor kepuasan masyarakat ke pemerintah dan ke perekonomian dan ke ekonomi mereka sendiri. Masuk satu tempat, jendelanya banyak juga, jadi susah. Cara mengelola uang dengan laki-laki beda ya Pak, ya kan? Ini mau diadu-adu lagi nih Mas. Ada lagi. Enggak Bang, nggak ngadu. Ini ngadu nih. Ini kan perempuan saya ekonom Pak. Perempuan, ekonom laki beda katanya. Enggak Pak, bukan itu. Oh, bukan. Bapak tuh kalau saya ngelihat ini gak cari muka ya Pak. Bapak tuh kayak seorang ayah gitu, seorang bapak yang kayak ini Pak. Maksudnya saya udah tua gitu. Bapak Gen Z juga ya sama kita berdua Gen Z. Ini Gen Z tuan. Jadi ayah muda lah, ayah muda. Bapak tuh kayak bapak-bapak yang royal gitu loh Pak. Kasih duit gitu ya Pak ya. Ya kan? Aku rakyat melihatnya gitu Pak. Aku perempuan ngelihatnya anaknya anak sih. Enggak gitu. Mereka salah persepsi. Iya Bapak kayak memang iya. Seperti saya bagi-bagi gitu. duit. Enggak. Oh. Kita emang punya duit, tapi ditaruh di bank sentral. Akibatnya sistemnya hancur. Nah, sekarang saya balik uang itu saya balikin ke sistem aja. Bukan gitu analoginya. Terus kalau belanja apa ada yang pemerintah atau kementerian yang kurang belanjanya saya kasih, habisin. Tapi harus habis. Kalau nggak habis uangnya saya ambil, saya kasih tempat yang paling bisa berdampak ke perekonomian gitu, bukan bagi-bagi duit. Bukan. Jadi itu salah persepsi. Itu hanya better cash management. Iya, better cash management. Di mana cash manajemennya tidak menghancurkan perekonomian. Nah, awam lagi nih Pak menerjemahkannya. Awam terus siapa ya? Ini rakyat. Yang nanya rakyat. Sama saya juga awam. Yang nanya rakyat. Kan Bapak diterjemahkan tadi kan Pak, ada uang, ada modal, lalu tingkat daya beli tinggi, ya kan? Bapak ini sama kayak suami yang suruh istri belanja Pak. Ya kan suruh shopping, banyak belanja ya Pak ya. Kira-kira gitu kan? Iya. Nah, itu Bapak setuju ya? Nah gini, ibaratnya nggak gini, ibaratnya mungkin separuh betul gini. Separuh betul. Saya udah utang. Pemerintah udah utang. Dari teman-teman lah utang. Uangnya taruh di sana, nggak dibelanjain. Kan uang teman-teman hilang, nggak bisa belanja yang lain kan. Saya udah ngutang, saya bayar bunga, nggak dipakai sana. Jadi sekarang saya balikin, ini jangan ngerusak teman-teman dong. Saya balik aja ke sistem. Nih gue belanja lah, atau anak buah saya nih, anak saya, gue belanja ke pasar, nanti uangnya balik ke teman-teman lagi kan. Itu yang akan menggerakkan perekonomian kira-kira gitu. Jadi bukan royal, bukan. Suaminya terukur, karena sudah keburu utang, saya pakai aja utangnya untuk menghidupkan semuanya. Dibanding taruh di sana, Anda semua susah, anak saya susah, saya juga susah. Kira-kira gitu. Ya. Kalau uangnya belum ada, ya oke lah. Saya seperti sebar-sebar uang. Ini enggak, uangnya udah ada, punya saya taruh di situ di bank. Teman-teman nggak bisa akses uangnya dari situ, saya ambil, saya pinjam kira-kira gitu. Kan susah semuanya. Kalau ini mah paling gampang, taruh aja uangnya, selesai. Ya, ini mirip-mirip ini Pak ya, kan perusahaan rumah tangga ya, mengelola keuangan. Iya, jadi gini. Salah satu pendorong ekonomi adalah belanja konsumen sama investasi. Kalau yang saya ambil ke sana, belanja konsumennya nggak ada, investasi juga nggak ada. Saya balikin ke sana supaya masyarakat belanja, pemerintah belanja, bunga turun. Kalau uang masuk ke sistem kan suku bunga turun kan, karena suplai uangnya makin banyak. Ini orang perusahaan-perusahaan berani pinjam, jadi gerak juga. Jadi saya dorong konsumsi kalau di makronya ya, sama investasi. Sama belanja pemerintah, itu multiplier keekonominya besar. Itu yang akan menggerakkan ekonomi, itu yang menyelamatkan ekonomi kita tahun 2008-2009. Jadi ini bukan teori baru, teori yang sudah pernah dipraktekkan dan berhasil. Jadi saya nggak coba-coba, mana berani coba-coba. Saya beruntung ya, karena carmuk lagi ya Pak ya, depan Bapak ya. Kan netizen tuh saya baca-baca tuh komen-komen terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Gara-gara Pak Purbaya, saya jadi suka berita ekonomi. Gara-gara Pak Purbaya, saya jadi paham soal ekonomi gitu. Jadi Bapak ini membuat netizen yang tadinya kayak saya pun, saya cukup anti Pak. Ada juga teman saya juga sama, jurnalis terkenal juga sama Pak, ekonomi anti gitu. Karena sakingnya kami tuh merasa bodoh tadi. Nah tadi ini mewakili netizen juga Pak. Jadi thank you Bapak menjelaskan kepada kami soal tadi ya Pak, kenapa
bisa Bapak jelaskan secara awam. Nah, Pak mungkin, tapi Bapak pernah bilang juga tuh, ekonom yang pintar di Indonesia sedikit ya Pak ya? Relatif sedikit. Karena saya taunya bukan dari saya kan ekonom, nggak mungkin saya ngeliatin, oh cuma sedikit, enggak. Pemimpin kita waktu itu setelah krisis 2020-2002 COVID lah ya, dia nanya ke saya, kenapa cuman kamu yang tahu? Saya juga kaget, kenapa? Gimana cara ngatasin masalah ini katanya. Kalau pemimpin yang nanya kan betul, dia pasti udah dapat masukan dari banyak orang ahli-ahli itu kan. Ada yang ngaco, ada yang ini yang betul, kayaknya saya yang pas. Dia tanya kenapa cuman saya yang tahu, gimana ngatasnya ke depan. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak kenapa bisa begitu. Ya mungkin kita kurang ekonom yang pintar. Gue pintar nggak? Kayaknya gue pintar deh. Ya ada beberapa ya, tapi Bapak mungkin Bapak jenius ya? enggak, pintar dikit. Jadi Pak, ya, kita mesti nyetak ekonomi yang pintar lagi ke depan dengan cara menyekolahkan orang-orang ke sekolah-sekolah ekonomi yang betul, yang bagus di sana, di luar sana. Nanti kalau udah pada pintar baru bisa jelasin yang dengan gampang lagi. Jadi kita nggak usah bersembunyi di kata-kata yang sulit, karena ekonomi sendiri juga udah sulit. Jadi kalau kita harus menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang. Jadi kenapa saya bisa begitu? Karena dulu saya biasa nulis tuh di Kompas ya. Dari tahun 2002 kalau nggak salah sampai 2010 setengah halaman tuh banyak tuh setiap Senin ya. Nah waktu saya nulis, kalau saya kan pasti ngerti, gue pengen jago. Saya kasih tulisan saya ke orang di kantor yang paling nggak ngerti ekonomi. Nah, coba kamu baca ini. Ngerti nggak gitu ya? Ada yang nggak ngerti nggak? Nanti dia bilang, bos, yang ini saya nggak ngerti. Saya rearrange lagi. Bapak ganti. Ada banyak. Kadang-kadang pertama banyak saya, ini nggak ngerti, bodo amat sih lo. Tapi emang saya sadar tuh, saya kan nulis bukan buat saya, itu, buat Pak. pembaca. Jadi saya rubah sesederhana mungkin sampai dia ngerti. Baru saya bisa kirim ke Kompas. Setiap minggu seperti itu. Udah terlatih apa udah jadi ya? lama-lama terlatih lah, lumayan lah. Jadi waktu saya kuliah juga waktu ambil disertasi juga dia bilang gitu. Kalimat saya kadang-kadang kok dianggap udah ngerti ini. Ini artinya apa? Artinya ini Pak gini-gini kan ini gampang. Kamu mesti gini. Tahu di kepala kamu adalah bahwa kamu menulis untuk orang lain. Orang lain nggak tahu apa yang di kepala kamu. Jadi kamu jelaskan sejelas-jelasnya. Kira-kira begitu. Iya, makanya jadi kan, di PhD level kayak gitu. Tapi makanya Pak, Bapak kan ITB elektro ya, terus Bapak insinyur gitu ya, terus tiba-tiba milih S2, S3 langsung S3 ekonomi gitu. Kan saya kayaknya buat saya yang orang hukum ya Pak ya, saya memang lulusan hukum, perlu ada basic hitung-hitungan Pak ya, matematika kan ya, yang kan jadi memang akhirnya memang susah ekonomi. Susah ya. Jadi ekonomi, saya kenapa selamat survive di ekonomi? Karena matematika saya lumayan agak kuat. Jadi saya bisa survive setahun 2 tahun itu. Tapi untuk memahami esensi dari pengetahuan ekonomi, setahun 2 tahun nggak cukup. Saya baru sadar ekonomi seperti apa, itu setelah 4 tahun, setelah mau lulus. Jadi kalau Anda belajar terus-terusan, pada suatu titik, Anda sampai titik di mana Anda bisa memahami semua. Jadi yang saya rasakan adalah saya seperti dikasih pintu untuk menguasai semuanya, kunci untuk menguasai semuanya, tinggal pintu mana yang mau dibuka. Jadi itu esensinya. Jadi nggak gampang merubah mindset, tapi kalau Anda tekun, satu titik Anda akan sampai titik itu. Tapi itu sekolahnya tuh 4 tahun lebih, tiap hari belajar di perpustakaan dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kalau malas-malasan ya nggak bisa juga. Bapak ini kan di awal Bapak diangkat, dilantik, Bapak bilang saya itu sudah membantu ekonomi, ya kan jadi sejak zaman SBY, sejak zaman Bapak Jokowi, sejak zaman Pak Prabowo. Pak, mau tahu nih dari Bapak, versi Bapak, plus minusnya apa sih Pak di era ketiga presiden kita ini? Terus itu dulu deh Pak, nanti saya mau membandingkan juga dengan misalnya kenapa misalnya setelah Bapak membandingkan, kita tuh nggak jauh-jauh Pak. Saya juga memperhatikan Vietnam gitu. Kenapa kalau Vietnam itu bisa maju lebih cepat ya Pak? Bahkan kayaknya dia progresnya bagus. Nah, apa yang Pak kita pelajari dari Vietnam dan Bapak bagaimana membandingkan dari Anda pertanyaan ada 1, 2, 3, 4 banyak barusan. ya Pak ya? Banyak banget jadi susah. Oke, kenapa saya bilang saya pernah bantu Pak Presiden Jokowi? Karena orang menyaksikan saya, mereka bilang kamu nggak ada pengalaman fiskal dan lain-lain. Mana bisa bantu ekonomi, padahal saya udah bantu Pak Presiden SBY dulu. 2002 saya udah bantu beliau waktu dia bikin Brighton Institute. 2004 juga kita bantu, waktu dia presiden kita bantu terus.
Kadang-kadang kalau susah pasti mereka, saya nggak langsung sehari-hari ya, karena saya di capital market, karena nggak boleh terekspos ya, saya nggak pernah ngaku dulu. Tapi kalau susah pasti saya terlibat dengan perhitungan-perhitungan rumit di pemerintahan pada waktu itu, termasuk mempengaruhi pandangan media pada waktu, pandangan masyarakat melalui media yang ada pada waktu itu, untuk membuat kebijakannya seolah-olah bagus, bukan seolah bagus, menjelaskan kebijakan dilakukan sehingga masyarakat percaya dengan kebijakan Pak Presiden pada waktu itu. Dan saya dulu oleh Pak Presiden SBY lucu, disuruh kritik di koran itu, jalankan terus kritik katanya, asal ada solusinya. Ya saya hajar aja, saya solusi, hajar kasih solusi. Orang bingung kenapa dia nggak pernah dimarahin. Saya nunggu siapa yang mau marahin saya aduin ke bos waktu itu. Tapi saya di belakang jauh. Nah waktu zaman Pak Jokowi lebih langsung kan. Saya waktu Pak SBY ikut Komite Ekonomi Nasional juga, jadi memberi masukan lewat Komite Ekonomi Nasional. Jadi saya ngerti betul. Saya juga staf khusus Hatta Rajasa waktu itu. Jadi saya tahulah ekonomi pada waktu seperti apa. Zamannya Pak Jokowi saya bantu langsung di kantor staf presiden karena waktu itu ekonomi mau jatuh. Waktu itu saya hitung udah terlambat nih kalau dari luar aja. Jadi kita mesti masuk sana dan kita kasih masukan langsung ke presiden, dan untungnya Pak Jokowi dengar dan balik ekonomi 2015. 2016 juga ketika sulit, ya ketika dia masukannya konyol semua, dia manggil saya biasanya. Jadi kayak saya seperti badut istana. Kalau istana pengen dengar yang berita yang happy, yang ada pemecahannya, manggil saya. Tapi nggak bohong ya, yang gitu. Nah, apa bedanya zaman SBY, Jokowi dan sekarang? Dari sisi kebijakan. Kalau dari sisi kebijakan, kan SBY kan nggak bangun banyak infrastruktur kan. Tapi waktu ekonomi bisa tumbuh rata-rata hampir 6%. Dan PDB per kapita dari awal sampai dia turun itu naik 3 kali lipat. Itu prestasi yang luar biasa, yang orang jarang tahu. Untung aja mereka nggak tahu Demokrat, kalau nggak dia udah klaim tuh. Saya bocorin sedikit lah, karena ke depan kita akan lebih bagus lagi. Jadi nggak usah takut. Zamannya Pak Jokowi, dia government-led betul, semuanya dibangun oleh pemerintah, infrastruktur ini. Tapi yang dia nggak sadarin adalah perbankannya direm abis-abisan. Yang saya bilang base money itu, uang di sistem tuh hampir nol, artinya kering. Jadi private sektornya tumbuhnya lambat sehingga, atau susah lah, sehingga tumbuhnya ekonomi cuma rata-rata 5%. Private led zaman SBY, government led. Ini 6, ini 5. Nah zamannya Pak Prabowo, saya baru masuk, tapi saya lihat ruang untuk menjalankan dua-duanya secara bersama. Jadi Pak Prabowo kan sibuk dengan stabilitas, pemerataan, itu penting sekali untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nanti kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini kan sumitonomik kan? Ya. Ini bisa dicapai kalau kita pakai dua mesin tadi, mesin pemerintah sama mesin swasta. Digabungkan. Ya, jadi kalau itu dijalankan, sekarang akan jalan ke arah sana. Ya 6% sampai itu udah dapat tuh swasta aja. Nah, pemerintah ya 6,5 lah. Tambah yang lain-lain bisa lebih cepat lagi. Tapi tentunya nggak semalam kan. Kita harus rubah secara pelan-pelan, walaupun stimulusnya sudah masuk ke ekonomi cepat. Biasanya dampak ke ekonomi perlu waktu. Kalau di Amerika katanya kalau moneter itu perlu sekitar 14 bulan. Kalau di sini saya lihat sih 4 bulan, 5 bulan sudah terlihat. Jadi kalau kita mulai injek kemarin Oktober, let's say mulainya full flash-nya Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari udah kelihatan kita lebih sehat ekonominya dengan signifikan dibanding sebelum-sebelumnya. Walaupun turun ke bawahnya udah nggak ada, ke atasnya udah kelihatan, tapi di angka PDB-nya baru kelihatan di situ. Jadi triwulan ke 4 tahun ini mungkin tumbuh sedikit di atas 5,5%. Triwulan pertama kalau kita jalankan dengan konsisten di atas itu lagi. Jadi kita menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi bedanya gitu. Single kita mau jalan sekarang, dua engine secara bersama. Mudah-mudahan berhasil. Dengan Vietnam kenapa? Vietnam komunis. Hantam, beres semua. Izin gampang. Di sini juga ada sebetulnya kebijakan seperti one single policy, one ini, one itu, one ini. Suruh cepat ini nih, tapi di atas kertas. Pada waktu pelaksanaannya nggak ada yang monitor. Dia bilang one stop policy ya, masuk satu tempat, jendelanya banyak juga, jadi susah. Nah, itu akan kita atasi dengan nanti kita akan membuat dengan Pak Menko Perekonomian Satgas untuk percepatan program-program pembangunan.
Nah, di situ akan saya buka lagi debottlenecking, di mana semua bisnis masyarakat bisa mengadu ke situ, dan saya akan sidang setiap minggu dan akan kita debottleneck atau hilangkan gangguan-gangguan yang ada di lapangan yang nggak sama dengan peraturan yang ada, atau kita akan deteksi peraturan ada yang mana yang mengganggu bisnis dan akan kita bereskan dengan cepat. Saya akan dulu saya punya pengalaman itu di 2016 sampai 2019, kita bisa memecahkan 193 kasus, link ke investasi sebesar 893 triliun, jago saya dulu. Dulu posisinya masih hanya staf khusus, kan sekarang Menteri Keuangan. Saya akan pimpin itu, nanti kalau ada menteri-menteri misalnya disuruh nggak nurut, saya potong aja anggarannya diam-diam. Artinya, ini akan jalan lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dibanding yang sebelumnya. Jadi, mungkin kita nggak akan sama persis dengan Vietnam, tapi mungkin kita bergerak menuju sana, atau kalau saya nggak salah, kita bisa lebih bagus, karena kita bukan komunis, market base. Nah, dari marketnya dibetulin. Dari Vietnam. Ya. Amin. Memang ini knowledge yang asli seperti itu. Yang lain ngomongnya salah semua.